warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa sallim amri wa qul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau kariha al-kafirun. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan kewajiban yaitu salat fardu Isya secara bersamaan dan Allah nanti dilanjutkan dengan tarawih. Salam salam, marilah kita senantiasa berkata kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saya saat ini dikasih amanah untuk menjalankan tentang kiamat menurut Al-Quran. Jadi tidak cuma bulan Ramadan sudah dibahas cepat banyak. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-7 Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah membangkitkan dalam dunia di dalam kubur. Hari kiamat itu adalah hari dimajukannya semua makhluk di dunia ini, lalu dibangkitkan, yaitu yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Dan ini juga ada kaitannya dengan bulan Ramadan yang kita jalankan supaya kita itu benar-benar beribadah sesuai dengan perintah Allah. Allah menyuruh kita beribadah menurut kepada Allah, tidak kepada yang lain. Di dalam surat Al-Waqiah, dalam surat Al-Waqiah ini menerangkan tentang hari kiamat itu bagaimana terjadi dan kita akan dibawa kemana. Itu nanti ada ayatnya. Allah berfirman yang artinya apabila terjadi kiamat yang pasti terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan kejadian itu, merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasar-dasarnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini surat Al-Waqiah ayat ke-5 dari ayat ke-1 sampai 5 nanti dipelajari di Al-Waqiah itu. Dan nanti setelah yang berubah, setelah dibangkitkan itu adalah yang mana yang bisa setelah dibangkitkan dihitung penghisaban. Dalam peristiwa kiamat itu Allah Subhanahu wa taala membagi manusia kepada 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa, kata Allah di surat ini Al-Waqiah ayat 7, kamu akan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Al-Fatihah ayat 8. Para ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah golongan yang keluar dari sebelah kanan tubuh Nabi Adam. Jadi di Yahudi Tuhan ada yang berdiri sebelah kanan yang golongan kanan, sebelah kiri yang golongan kiri. Bahwa mereka adalah golongan yang keluar dari sebelah kanan tubuh Nabi Adam, menerima buku catatan perbuatan mereka di sebelah kanan pula. Mereka akan dibawa ke sebelah kanan pula. Mereka ini merupakan orang-orang beriman dan dijamin masuk ke dalam surga yang Allah
Semoga Allah memasukkan kita pada golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan sebelah kanan. Yang kedua, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Awalnya yang ketiga. Golongan ini adalah mereka yang keluar dari sebelah kiri tubuh Nabi Adam. Mereka ini menerima buku catatan sebelah kiri. Mereka ini akan mendapatkan ganjaran neraka dari Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah akan kita berikan golongan. Yang ketiga itu golongan orang-orang yang luar biasa. Adalah masafikun. Dan itu golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Awalnya ayatnya ke-10. Yang dimaksud dengan mereka ini menurut Ibnu Katsir adalah golongan yang paling khusus, lebih dekat lagi dari golongan kanan. Dari golongan kanan tadi yang aman masuk surga ini masih di atasnya mereka. Mereka ini adalah para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Asik jikun. Mereka ini yang paling dahulu menerima ganjaran dari Allah, yaitu surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka dipan yang bertakmat seraya benar dan di atasnya saling berhadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda, seraya dengan membawa gelas kendi dan kopi berisi minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. Mereka tidak pening karena tadi tak ulama itu. Mereka ini bukan buah-buahan yang mereka pilih dan daging burung yang mereka sukai. Ada bidadari yang bermata indah, dan ini dibutuhkan sebagai peralatan apa yang telah mereka berbuat. Kalau berbuat tidak ada. Di sana tidak ada dengan ucapan yang sia-sia, melainkan mendengarkan ucapan salam menyalam. Allah berfirman, "Illa qalilan salam." Golongan kanan, alangkah mudahnya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang kita berduri. Pohon pisang yang buahnya bersusun-susun naungan yang terbentak buah. Al-Waqiah ayat 27. Mereka berada di air yang tercurah lagi mengalir secara terus-menerus. Buah-buahan yang banyak tidak berhenti berbuah dan kita terlarang mengambilnya. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta lagi supaya umurnya. Semua diperuntukkan bagi golongan kanan, yaitu golongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan golongan besar pula dari orang-orang yang kemudian, yaitu mereka dari kalangan orang-orang yang pertama itu dan beriman, dan dari kalangan orang-orang yang terakhir itu dan beriman. Allah juga berfirman, "Wa kabut samai ma Allah kasih sungai." Golongan kiri adalah rencananya golongan kiri itu. Mereka di dalam cintaan angin yang sangat panas. Air mendidih dalam asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup di dunia ini bermewah-mewahan. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Mereka selalu berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Jadi ini kelompok golongan kiri tidak percaya dengan akhirat itu. Tidak percaya, logika tidak masuk, dengan akal tidak masuk. Di akhirat golongan ini diberi makanannya berasal dari zakum, yaitu jenis pohon di belakang yang mengakibatkan cerita yang luar biasa bagi yang memakannya. Lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Setelah itu untuk menawarkan zakum, kamu akan meminum air yang sangat panas. Setelah tadi pohon bersulit 10 mata dikasih minum air panas.
maka kamu hidup bagaikan kota yang sangat jauh karena kesehatan yang dari mana belum ya. Inilah yang jalan untuk mereka pada hari pembalasan. Itulah gambaran kehidupan manusia di hari kiamat nantinya. Pada intinya setiap amal yang sudah kita berbuat oleh manusia selama hidup ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama di dunia banyak berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan di ulang. Sebaliknya jika yang banyak berbuat keburukan di dunia, maka dia dapatkan adalah keburukan. Ini surat Al-Waqiah, jangan baca mulai awal sampai akhir. Nanti kita mendapatkan hikmah bagaimana seharusnya hidup ini. Hidup bukanlah hidup di dunia ini saja, tapi hidup dipertanggungan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Hidup di dunia paling berapa tahun? 85 tahun. Saya 61 tahun sudah tak pulang nganggur, begel, sudah ini nikmat dari Allah yang diberikan kepada saya. Barangkali yang diberikan kepada saya itu hikmahnya luar biasa. Maka lalu yang ada kuasa dengan penuh bijaksana hikmah, dengan mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sudah berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.